MSCI itu bukan perusahaan investasi ya. Karena tadi tugasnya dia adalah samain persis sama performa indeks tersebut, bukan mencoba outperform indeks tersebut. Dengan outflow sebesar itu, sebenarnya stocks apa nih ya kira-kira mungkin ya menjadi danger ya, kalau ini memang beneran terjadi? Sebenarnya kalau kita ngeliat other countries kayak India juga pernah tuh kisruh soal MSCI-an. Kalau nggak salah waktu itu soal saham-saham grup Adani lah di India. Kalau misalnya tidak ingin terkena resiko MSCI, ya mungkin cari saham-saham yang the whole thesis-nya itu bukan MSCI, mungkin ada tesis lainnya. Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada tanggal 28 Januari 2026 memberikan pemberitahuan bahwa mereka melakukan interim freeze atau pemberhentian sementara pada rebalancing di indeks di Indonesia. Dan semenjak pengumuman itu keluar, IHSG udah trading halt 2 kali. Lalu disusul dengan pengumuman UBS dan juga Goldman Sachs bahwa mereka menurunkan rating weight-nya untuk IHSG. Lalu juga disusul dengan Moody's yang menurunkan rating Outlook Indonesia. Dan mungkin ini jadi banyak pertanyaan ya ke investor retail di Indonesia. What happened sebenarnya? Apa yang terjadi pada IHSG and what will happen in the future? Nah, sebelum kita bahas ke depannya, mungkin kita pengen bongkar dulu nih Kak Vivi. Kak Vivi kan sudah pengalaman belasan tahun di market dan juga menjadi head of investment di Stockbit. Apa sih MSCI dan kenapa ini penting banget buat indeks kita? Oke. Apa itu MSCI? Pertama, MSCI itu bukan perusahaan investasi ya. MSCI itu sebenarnya adalah perusahaan riset di mana mereka itu sangat dikenal karena mereka itu menyusun atau membuat indeks saham yang paling banyak digunakan oleh investor institusi. Dan mungkin tadi pertanyaannya adalah kenapa sih mereka itu penting? Buat mengerti kenapa mereka itu penting, kita tuh perlu ngerti dulu player-player di market atau investor-investor di luar sana tuh tipenya seperti apa kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tipe investor in general, kita bisa ngebagi dari investor yang aktif atau investor yang pasif. Investor aktif sama pasif ini apa maksudnya? Ini dari style investasinya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin investor yang aktif, investor yang aktif ini tuh adalah fund-fund di mana ada portfolio manajernya, di mana portfolio manajernya itu tugasnya ya tadi mengevaluasi berbagai macam saham, mengevaluasi berbagai macam investment strategy dengan objektifnya adalah mereka pengen bisa outperform market atau mendeliver return yang superior dibanding sama benchmarknya. Itu kalau misalnya kita ngomongin fund manager yang relative performance lah. Tapi kalau misalnya kita lihat di luar sana juga ada banyak kayak hedge fund itu salah satu tipe active investor juga, dimana mungkin mereka bukan ngelihat relatif ke market tapi juga trying to deliver absolute return. Jadi mau market turun atau market naik, mereka pengen deliver performance plus 2% lah gitu. Jadi kalau investor aktif ini pokoknya mereka itu dijudge bagus apa enggaknya tuh dari berapa return dibandingin dengan resiko yang mereka bisa deliver. Nah, tipe investor kedua tadi kan saya bilang itu adalah investor pasif. Investor pasif ini atau passive fund biasanya itu fokusnya bukan mencoba outperform market. Jadi mereka tuh fokusnya itu adalah mengreplikasi suatu indeks, dan bagus apa enggaknya fund itu adalah performanya tuh seberapa mirip sih sama indeks yang diikutin. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya di Indonesia mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya reksadana indeks. Kalau namanya reksadana indeks IDX 30, itu berarti reksadana indeksnya bagus apa enggaknya itu dilihat dari performa reksadana indeks IDX 30 ini dibandingkan dengan indeks IDX 30. Jadi, kalau indeks IDX 30-nya plus 10%, reksadana IDX 30 yang bagus itu adalah yang performanya sama juga plus 10%, semirip mungkin sama IDX 30. Kalau IDX 30-nya
minus 10%, itu nggak bisa dibilang reksadana indeks IDX 30 yang performanya minus 10% itu dibilang jelek. Karena tadi tugasnya dia adalah samain persis sama performa indeks tersebut, bukan mencoba outperform indeks tersebut gitu. Jadi kembali lagi, investor pasif di luar sana yang pasifan ya tugasnya pokoknya performanya harus mirip mungkin deh sama benchmarknya. Nah, ya udah tahu tuh soal 2 tipe investor tadi. Relevansinya apa? Kenapa kita perlu tahu tipe investor ini? Karena kalau misalnya kita ngelihat tren di luar sana dan kenapa MSCI important, karena tadi investor pasif itu kan ngikutin indeks. Dan tren di luar sana itu adalah investor pasif itu makin lama makin besar. Kalau saya ngelihat terakhir data dari Bloomberg ya, kayak akhir tahun lalu, investment ke active fund itu tuh sudah 11 tahun berturut-turut itu outflow. Outflow-nya itu totalnya hampir 1 triliun dolar. Kenapa? Karena tren di luar sana yang makin populer itu adalah passive fund tadi. Karena kalau kalian ngelihat di YouTube influencer atau financial advisor di luar sana, biasanya itu bakal mengadvise kalian, beli aja passive fund atau ETF kayak S&P 500 ETF gitu. Kenapa sih pada direkomendannya itu beli passive fund? Karena kalau di luar sana ada banyak studi yang ngasih lihat kalau active fund manager kayak hedge fund yang udah hebat kanan kiri, trading kanan kiri itu juga tidak bisa mengalahkan performa passive fund. Jadi kalian udah bayar fee mahal-mahal, bayar portfolio manager mahal-mahal, tapi nggak bisa ngalahin performa dari passive fund atau index fund tadi. Dan ini mungkin karena beberapa faktor ya. Misalnya mungkin kalau misalnya di luar sana marketnya itu udah lebih efisien. Dan kalau misalnya marketnya udah lebih efisien, yang bisa dikontrol itu kan hanya cost. Dan untuk cost passive fund ini tuh kebetulan memang costnya itu biasa sangat rendah. Karena tadi kan gak perlu bayar investment team, gak perlu bayar investment team yang expert lah, karena cuma ngikutin indeks. Dan yang kedua kan mungkin dia gak banyak trading kanan kiri, karena hanya ngikutin weight dari indeks dan hanya mungkin trading ketika rebalancing indeksnya. Dan kemudian biasanya passive fund ini kalau di luar sana juga AUM-nya itu udah besar sekali, dan semakin besar mereka biasanya ada economies of scale. Jadi maksudnya cost yang mereka keluarkan itu dibanding sama AUM-nya itu sangat kecil lah. Jadi ya sangat efisien gitu, management fee-nya juga rendah. Jadi that's why kalau di luar sana trennya itu ke passive fund. Dan balik lagi, kenapa MSCI important? Karena passive fund di luar sana yang makin besar tadi, yang AUM-nya nambah terus setiap tahun, itu semua ngikutin kebanyakan MSCI yang langsung di-copy langsung, isinya MSCI apa ya mereka ngikut aja gitu. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya di Indo kan kalau kita ngomongin indeks tuh banyak. Ada LQ45, IDX 30, Kompas 100, tapi kenapa mungkin kalau kita bilang foreign ya, terutama fund foreigns, itu ngikutnya ke MSCI. Dan ini kenapa menjadi penting banget buat IHSG? Karena tadi MSCI itu salah satu provider indeks yang paling populer di institutional investor. Mereka they have been doing this for decades ya, a big number of years. Jadi ya kalau misalnya contoh, kalau kita ngelihat IDO aja, yaitu ETF Indonesia yang dibikin sama BlackRock, yaitu dia ngikutin indeksnya MSCI gitu. But do they actually moving the markets di Indo? Apakah seberpengaruh itu untuk flow dan lain-lain? Oke, sebenarnya agak susah ya ngelihat berapa banyak dia itu movementnya. Tapi kan kita bisa ngelihat tiap kali ada index rebalancing. Di hari terakhir ketika ada index rebalancing tersebut, biasa harga saham-saham yang ada di MSCI yang dikeluarkan atau yang dimasukkan itu biasa pergerakan harganya itu bisa cukup signifikan. Karena tadi passive fund itu yang di luar sana AUM-nya udah besar sekali, dan ya passive fund itu dia nggak ngelihat satu-satu ini sahamnya fundamentalnya bagus apa enggak. Ya intinya kalau benchmark indeksnya itu masukin dia ke dalam indeks, ya passive fund ini ngikutin. Karena tadi KPI mereka tracking error, bukan sahamnya sudah bagus apa enggak gitu.
Emang kriterianya apa Kak kalau misalkan mereka nggak lihat fundamental? Mungkin kalau misalnya spesifik buat MSCI nanti saya bisa kasih screenshotnya. Intinya ini based on MSCI punya index methodology book ya. Ini yang kayaknya as of November. Nah, intinya kan mereka kalau buat MSCI mereka tuh bisa, kalau buat bikin indeks, kriteria mereka itu adalah investability and replicability. Karena tadi ketika mereka bikin indeks, fokusnya itu adalah indeksnya itu harus bisa direplikasikan oleh klien mereka, di mana klien mereka itu adalah pasifan ini yang ikutin indeks mereka. Ya, jadi emphasisnya tadi sih di investability dan replicability. Nah, kalau misalnya ditanya investability itu apa? Investability itu adalah seberapa gampang international institutional investor bisa beli atau jual suatu saham yang ada di indeks tersebut gitu. Dan MSCI itu punya beberapa investability screening ya, atau faktor-faktor yang mereka pakai. Itu juga nanti bisa dilihat di methodology booknya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di list investability screen-nya itu, kalau kita notice sih di sini emang tidak ada faktor-faktor fundamental seperti PE atau PB. Kalau misalnya kita ngelihat di sini based on methodology booknya itu ada size requirement atau minimum market cap. Dan kemudian yang kedua ada foreign inclusion factor atau FIF. Itu intinya ya berapa banyak sih proporsi saham yang memang available ke international investor. Ya biasanya free float lah ini untuk FIF ini. Dan kemudian another requirement-nya itu ya contoh liquidity. MSCI itu punya ratio mereka yang namanya ATVR lah. Itu intinya ngelihat liquidity sahamnya seperti apa. Dan kemudian other factor yang mereka lihat tuh kayak foreign room, dan juga other factors kayak alert boards. Kayak kalau misalnya kayak MSCI ada deh dia nulis kalau misalnya yang masuk ke papan pengawasan IDX itu bisa nggak eligible buat masuk ke universe mereka. Jadi ada beberapa screen di situ, tapi kalau kita ngeliat screennya ini tuh lumayan lumayan objektif dan lumayan transparan sih, faktor-faktor yang mereka lihat tuh apa aja gitu. Oke, untuk MSCI ini biasanya ada jadwal tertentu nggak untuk rebalancing index mereka? Ya, biasanya sih quarterly ya. Jadi kalau saya nggak salah itu tiap Februari, Mei, Agustus sama November. Cuma ada beberapa yang intinya dibilang lebih ke minor rebalancing, ada yang lebih major gitu. Cuma ya di tiap kali rebalancing bisa aja ada penambahan dan deletion dari member of the index. Ya biasanya sih seperti itu gitu. Oke, nah mungkin ini kita mulai masuk ke isu kasus kemarin di Februari, mereka nge-freeze rebalancing index di Indo. Ya memang semenjak case ini terjadi di Januari kemarin, banyak hal yang ingin dilakukan oleh regulator, seperti menerapkan free float 15% ke seluruh saham secara bertahap. Yang terdekat kan IPO dulu. Lalu nanti keluar data ownership 1%. Lalu menambah klasifikasi investor dari 9 menjadi 27. Dan mungkin masih banyak hal lainnya ke depan. Cuma kalau kita ngomongin isu yang beredar di market, ada kemungkinan katanya bisa saja Indonesia klasifikasi MSCI-nya itu turun. Jadi kalau aku baca kan MSCI itu klasifikasi country-nya ada 3. Ada developed, emerging, sama frontier. Dan banyak yang khawatir klasifikasi Indonesia untuk dari MSCI itu turun dari emerging ke frontier. Nah, menurut Kak Vivi, what will happen kalau ini beneran terjadi? Oke, ada beberapa question di situ. Mungkin pertama the question adalah apakah yang akan dilakukan ini enough apa enggak gitu kan, biar jangan sampai di downgrade gitu. Kembali lagi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya apa yang dilakukan MSCI ini kan gak baru sih. Sebenarnya kalau kita ngelihat other countries kayak India juga pernah tuh kisruh soal MSCI-an. Kalau nggak salah waktu itu soal saham-saham grup Adani lah di India. Nah, tapi akhirnya sih India waktu itu nggak di downgrade ya, karena waktu itu mereka juga melakukan beberapa improvement dari data yang didisclose ke MSCI.
Em, dan kalau misalnya kita ngelihat apa sih yang regulator lakukan waktu itu, yang regulator India ya, yang regulator India lakukan waktu itu, kalau saya nggak salah yang pertama kayaknya untuk fund yang dimana AUM-nya itu lebih dari 50% dari satu grup, itu intinya mesti ngasih tahu UBO-nya itu siapa, atau ultimate beneficial owner-nya lah siapa. Dan kemudian mereka juga ada naikin minimum public ownership itu kayaknya jadi 25%. Dan kemudian mereka ada improvement lain kayak settlement lebih cepat. Cuma kalau misalnya yang saya lihat sekarang sedang diusahakan kayak tadi, kan kita mau nge-disclose UBO, berarti sama dong kayak di India juga mau nge-disclose UBO. Dan kemudian tadi kan yang soal data klasifikasi investor dan yang di atas 1% itu kan berarti increase transparency. Nah, kalau concernnya tadi buat ngitung berapa banyak sih yang real free float, dengan data yang lebih transparan tersebut kan mungkin jadi lebih bisa gitu ngitung berapa sih real free floatnya, dan jadinya hopefully concern investability ini jadi berkurang gitu. Nah, jadi harusnya sih hopefully kita on the right track ya. Jadi ya kalau bisa jangan sampai di downgrade, karena ya kita kayaknya udah lumayan going in the right direction dan mirip sama yang dilakukan sama India gitu. Dan kemudian mungkin pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita di downgrade ke frontier market? Nah, kembali lagi, gunanya indeks tuh apa sih? Gunanya indeks adalah tadi biar passive fund yang di luar sana itu dia ngikutin indeks itu. In general, fund yang ngikutin frontier market itu pasti lebih rendah daripada yang ngikutin emerging market, ya kan? Jadi ya otomatis kalau misalnya kita di downgrade, ya berarti bobot kita di indeks atau jumlah duit yang ngikutin jumlah duit yang bakal masuk ke kita itu bakal berkurang. Karena misalnya dulu ada fund yang memang ikutin emerging market, Indonesia weightnya sekitar 1%, ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba Indonesia udah nggak di emerging market lagi, berarti hilang kan dari indeks yang ngikutin emerging market, ya berarti kan passive fund ini harus ngejual, nggak boleh pegang Indonesia lagi dong, karena udah tidak ada di indeks emerging market. Nah, dan tadi mungkin yang pegang frontier market itu lebih dikit yang ikutin indeksnya. Jadi kalau misalnya memang beneran di downgrade, ya kemungkinan besar akan ada net foreign outflow yang cukup besar. Net foreign outflow-nya berapa? Ya tiap ada banyak lah research di luar sana, bisa cari sendiri. Tapi kalau saya lihat-lihat sih in general berbagai macam research ya bilang outflow-nya itu bisa 5 to 10 net outflow dari kalau misalnya kita di downgrade dari frontier market, which is quite big. Jadi kalau misalnya itu terjadi pasti secara short term ada banyak pressure lah, karena tadi dipaksa harus keluar karena keluar dari indeks. Dan impact-nya itu mungkin nggak cuma di passive fund tadi ya, karena walaupun active fund atau active investors, biasanya active fund ini kan juga punya mandat. Contoh, walaupun dia ini active fund, mungkin strategi mandat portofolionya itu adalah kamu invest di emerging market aja ya. Kalau misalnya nanti Indonesia udah nggak diklasifikasi sebagai emerging market tapi lebih ke frontier, kan berarti walaupun saya active fund, kalau mandat saya di portofolionya itu memang dibilang nggak boleh, harus di emerging doang, ya tetap aja mungkin saya terpaksa harus keluar walaupun ngerasa fundamentalnya cukup bagus. Karena tadi sebagai portfolio manager kan kita benar-benar tergantung mandatnya itu disuruhnya ngapain. Kalau mandatnya emerging doang ya gimana gitu. Oke, kan kita sudah tahu nih apa itu MSCI, tujuannya, lalu problemnya apa, dan apa yang ingin dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi ekspektasi dari investor asing, terutama MSCI. Nah, selama ini akan berjalan, dan kita kan juga tahu nanti bakal ada review lanjutan di akhir April untuk rebalancing di Mei. Apa yang harus dilakukan oleh investor retail, atau mungkin apa yang perlu ditunggu oleh mereka nih selama waktu ini berjalan, karena market lagi sangat-sangat volatil.
Kembali lagi ya, I think decisionnya of course kita bisa ngeliat probability downgrade itu seperti apa tergantung dengan progres pembicaraan dengan MSCI. Tapi kembali lagi, I think as an investor we need to know why we buy a very specific stock, ya kan? Kalau kalian beli sahamnya itu main thesisnya adalah oh ini sahamnya mau masuk ke MSCI. Kalau main thesisnya seperti itu, ya kalian harus aware ada resiko di mana kalau tiba-tiba saham itu tidak masuk atau tiba-tiba requirement MSCI berubah deh. Ya itu kan berarti tesis kalian bubar kan. Nah, ya jadi kalau misalnya tidak ingin terkena resiko MSCI, ya mungkin cari saham-saham yang the whole thesisnya itu bukan MSCI, mungkin ada tesis lainnya. Contoh, apakah sahamnya mungkin secara fundamentalnya itu memang strong, jadi masuk MSCI itu cuma secara bonus, tapi sebenarnya dia tuh ada turnaround plan atau ada bisnis plan lain di mana labanya itu bisa bertumbuh gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan, ya kalaupun kita kena downgrade MSCI itu kan sentimen dan flow. Secara laba dan fundamental kan mungkin nggak terlalu berubah. Apalagi kalau misalnya kita belinya saham-saham yang secara dividen tuh tinggi kan. Jadi kalaupun kena downgrade, ya ini saham kan tetap memberikan dividen dari labanya yang relatif stabil. Kalau misalkan ya sahamnya tetap menarik gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan investor adalah lebih ke bertanya ke diri sendiri sih ketika beli saham itu kalian beli tesisnya itu apa gitu. Dan convictionnya ya masing-masing ya tergantung seberapa yakin kalian dengan tesis itu. Cuma kalau tesisnya itu bergantung dengan third party, misalnya contoh MSCI masuk apa enggak, ya just be aware of the risk aja sih gitu. Oke, kita udah tahu perkiraan kemungkinan berapa besar outflow dari MSCI. Tapi mungkin apa aja nih perkiraan saham-saham yang terkena impact-nya yang mungkin kita bisa bilang cukup danger ya? Ya, yang paling bakal terimpact pasti kan saham-saham yang sekarang ada di MSCI Indonesia ya. Dan mungkin nanti bisa dilihat sendiri di factionnya MSCI kan kelihatan top 10 saham yang ada di MSCI Indonesia Index itu apa aja. Dan kalau misalnya kita ngelihat listnya, itu ya ada banyak saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya itu juga cukup baik gitu kan. Ada banyak big banks, ada Astra, dan saham-saham lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita emang di downgrade ke Frontier, pasti saham-saham yang top 10 MSCI ini bakal terkena selling pressure sih, walaupun mereka mungkin secara fundamental itu cukup baik gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan apa yang dilakukan Indonesia, do you think will it work? Tadi yang seperti saya bilang, kayaknya kan kalau kita ngikutin India, ya dimana India itu nggak jadi di downgrade, beberapa step yang kita lakukan kan mirip sama apa yang dilakukan India, kayak disclose UBO, naikin free float, dan more data buat biar bisa lebih ngitung real free floatnya. Jadi ya we seem to be on the right track sih, jadi continue to monitor that aja. Oke, berarti mungkin yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan mereview ulang saham-saham yang kita investasikan. Ya, dan yang paling penting money management dan portfolio management. Itu betul. Karena tadi saya bukan bilang sama sekali nggak boleh berspekulasi dengan MSCI ya, karena tadi ada different kungfu di market dan to be honest, all this different kungfu itu bisa mendapat cuannya masing-masing gitu kan. Intinya kita perlu cari style yang cocok sama kita itu seperti apa. For me personally ya, apakah ada spekulasi? Mungkin ada, tapi dan spekulasi bukan berarti nggak boleh ya. Spekulasi ya boleh, tapi mungkin porsinya diatur. Berapa banyak sih porsi spekulasi yang kayaknya kalian tuh comfortable? Kalau buat for me sendiri, to be honest banyak for my portfolio itu secara barbell di mana ya mungkin bagian spekulasinya ada, tapi itu sangat kecil. Karena kalau menurut saya fungsi spekulasinya itu lebih ke biar secara psikologi biar nggak FOMO aja sih. Jadi ya kembali lagi cari style dan cara manage portfolio yang kalian cocok lah gitu. Oke, thank you Kak Vivi jawabannya. Dan untuk teman-teman, tadi mungkin tips yang berguna banget ya. Untuk jangan lupa yang paling penting adalah portfolio management. Oke. Ya, untuk masalah spekulasi itu dikembalikan ke masing-masing, tapi always manage your portfolio.
Oke, see you on April. Bye-bye.